Halo teman-teman, selamat datang di Small Talks, ngobrol santai bareng dosen STB. Hari ini kita akan membahas suatu topik yaitu berkaitan dengan visi STB, yaitu Pastoral Scholar. Bersama saya, Nyoman Christian, dan saat ini ada Bapak Sutrisna Harjanto, selaku Ketua STB Bandung. Apa kabar Pak? Baik, makasih Nyoman. Baik, dan hari ini pun saya tidak sendirian dan bersama Pak Sutrisna ada teman-teman saya yang kece-kece tentunya. Ada Wilson, apa kabar Wilson? Puji Tuhan, baik man. Puji Tuhan, Wilson baik ya. Wilson jauh dari Ambon. Nah, Mika, gimana Mik? Kabarnya Mik? Ya, kabarku baik juga, puji Tuhan, man. Wah, puji Tuhan baik ya. Nah, teman-teman, kami ini bertiga, saya, Wilson dan Mika ini adalah mahasiswa STT Bandung yang saat ini di semester akhir, dan kami ini sedang mengambil prodi sarjana teologi atau disebut STH. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah melihat Small Talk STB. Mungkin ya saat ini teman-teman yang belum menonton Small Talk yang minggu lalu, bisa sekarang cek di IG-nya STB Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Di sana ada berbagai macam juga informasi yang bisa teman-teman lihat. Nah, pada hari ini langsung saja kita akan membahas dan saya akan bertanya langsung nih kepada Pak Sutrisna. Kenapa nih Pak STB ini harus menjadi pilihan dari sekian banyak seminar yang ada? Yang kita ketahui bahwa kan banyak nih STT di Indonesia, ada 300-an ya. Nah, apa sih Pak yang menjadi keunikan bahkan panggilan STB ini ke depannya Pak? Apa yang menjadi distinktif dari STTB, keunikan STTB? Sebetulnya itu lebih terlihat dari program-program S2, langsung kelihatan. Misalnya kita punya program Magister Pendidikan Kristen. Itu mungkin salah satu pilihan terbaik untuk STT-STT yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah program Emin Marketplace. Ini mungkin masih satu-satunya di Indonesia, menunjukkan concern untuk memperlengkapi jemaat untuk bermisi melalui seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Kemudian MTH kita juga MTH yang sifatnya bukan pure biblical studies atau pure systematic studies, tapi MTH yang aplikatif dan transformatif. Nah, itu yang lebih kelihatan di program-program S2. Entah apakah teman-teman yang meskipun di S1 bisa melihat hal itu. Kalau dari saya sendiri sih, saya dari S2 itu melihatnya bagaimana teologi itu dikontekstualisasi dengan tantangan-tantangan atau fenomena-fenomena di perkotaan ya Pak, sehingga apa yang diajarkan itu langsung tepat pada sasaran untuk pelayanan perkotaan. Itu mungkin dari pandangan saya sih. Ya juga beberapa, kalau misalnya kita tahu ada beberapa dosen yang buat YouTube ya, Theology on the Street. Nah, itu juga sangat membantu sekali bagaimana teologi yang diajarkan di kelas, yang mereka pahami, diterapkan ataupun melihat isu-isu yang ada di masyarakat. Beberapa kali saya nonton dan saya diberkati juga dari Theology on the Street. Ya, sama ya juga ya. Kalau saya lebih ke hal penelitian ya. Sekarang ini kalau saya sendiri gitu ya diperlengkapin penelitian ini ke urban tadi ya. Berarti dibilang di urban ya, urban konteks gitu ya. Gimana kita melihat nih akan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah jemaat yang sekarang ini ya. Tadi ya makanya Wilson dibilang bahwa adanya teologi kontekstual ya Pak ya. Kita bagaimana transforming culture and society itu ya. Jadi benar-benar bukan hanya kita udah kita hanya sebagai tahu teori, oh di kota ini ada ini, masalah ini, kota ini. Cuma kita diperlengkapin saat ini, nantinya ketika kita turun di lapangan itu kita bisa membawa transforming itu menjadi keunikan sih. Dan yang itu yang saya rasain gitu ya di dalam pengerjaan paper itu semua kita diarahkan kepada arah sana. Jadi penelitian ini dalam kelas-kelas pun emang mengarah ke arah urban konteks gitu ya, melihat akan permasalahan yang ada, itu menjadi sangat berguna ya, sangat aplikatif di dalam kehidupan kita. Ya, jadi memang seperti yang teman-teman tadi bagikan dalam pengalamannya, apa yang muncul di S2 itu juga sebetulnya diterjemahkan juga dalam pendidikan di S1 ya, di STH, SPD, bahwa ada concern untuk misi holistik di konteks perkotaan karena memang ada kebutuhan yang besar di situ. Dan kalau bicara S1, sebetulnya ada beberapa keunikan yang lain yang bisa dieksplor lebih lanjut. Ada pemuridan.
yang bukan hanya diajarkan di kelas, tapi pemuridan yang dialami, dimuridkan dan memuridkan. Dan ini salah satu kebutuhan dalam pelayanan jemaat. Kalau kita pernah mendengar ada IDMC ribuan orang datang itu ya, tiap tahun. Itu menunjukkan ada kebutuhan, ada kehausan. Tapi saya juga banyak mendengar cerita bahwa setelah mengikuti berkali-kali, kemudian bagaimana nih melakukannya? Nah, STTB punya satu kekuatan dalam masa-masa saat ini. Tuhan anugerahkan kesempatan untuk mahasiswa mengalami apa artinya dimuridkan dan apa artinya menolong orang lain bertumbuh lewat pemuridan. Kemudian ada juga tentunya di semua STT diajarkan yang namanya homiletik ya. Tapi salah satu nilai plus yang bisa didapat di STTB adalah ada network dengan yang namanya Langham Preaching Internasional. Sehingga teman-teman yang belajar di STH, di SPD itu punya kesempatan untuk mendapatkan training lebih lanjut dari trainer-trainer yang handal di level nasional. Nah, itu hal lain. Kemudian satu tambahan lagi dari sekian banyak yang mungkin bisa disebutkan. Satu tambahan lagi adalah ini sejak pandemi ini segala sesuatunya bergerak ke pelayanan digital. Dan kita bersyukur ada kesempatan lewat studio yang ada Tuhan titipkan, Tuhan anugerahkan, percayakan, bukan hanya untuk pelayanan langsung dari para dosen dan alumni, tapi juga ini menjadi tempat belajar mahasiswa untuk bisa melakukan pelayanan digital dengan lebih baik. Baik yang seperti ini ada di depan kamera maupun yang ada di dapur di belakang mengerjakan teknisnya. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa cerita, teman-teman bisa tambahkan. Benar, menarik ya, tadi ada pemuritan, ada Langham Preaching-nya. Kita benar-benar kayak, kalau saya mengalami yang Langham itu Pak ya, Langham Preaching itu ya, di tahun pertama, nanti di tahun pertama itu mahasiswa itu ada pembinaan tuh Pak, selama 1 bulan. Nah, dan padahal kan kayak baru awal-awal nih, kita tuh sudah diperlengkapin bener-bener. Kan kalau homiletik kan dapat di semester 3 atau semester 4 seperti itu kalau di dalam mata pelajaran kuliahnya. Tapi dari awal nih di STB kita tuh sudah diperlengkapi nih tentang gimana kita berkhotbah gitu ya. Jadi benar-benar apa ya, dari awal kita sudah dibentuk nih dengan kuat gitu ya, apalagi dengan Langham Preaching gitu ya. Benar-benar kayak oh, kamu dipersiapin nih gitu ya, dipersiapin benar-benar secara nyata gitu ya untuk berkhotbah gitu. Nah, mungkin kalau dari Mika atau dari Wilson ada pengalaman atau pemuritan atau dari hal homiletik seperti apa? Ya mungkin dari saya ya. Jadi benar kata Pak Sutrisno tadi, dari IDMC itu banyak orang yang ikut ribuan. Tahun lalu juga STTB memberikan kesempatan untuk beberapa dari kami mahasiswa untuk mengikutinya. Dan ada banyak orang yang haus, rindu untuk dimuridkan, untuk belajar apa artinya murid, apa artinya menjadi orang Kristen begitu. Dan bersyukurnya ketika kita udah pelayanan weekend mulai dari semester awal, saya melihat bahwa ketika kita datang, gerejanya suruh kita jadi pembina remaja, gerejanya suruh kita pimpin kelompok kecil begitu. Jadi padahal itu mungkin ada STT yang tidak mengajarkan. Nah, saya melihat di sini bersyukur STTB menyediakan bukan hanya pemahaman tapi juga keterampilan khusus, bagaimana metode-metode praktisnya, gimana kita cara memuridkannya. Dan ya saya sendiri juga dimuridkan, kita semua ya, Nyoman, Wison dan aku sendiri juga, kita tahun pertama kita dimuridkan. Dan bersyukur saya juga dapat kesempatan untuk memuridkan untuk adik-adik tingkat tahun pertama. Dan pengalaman itu gak bisa dipelajari secara teori, benar tadi kata Pak Sutrisno. Jadi hal-hal praktis itu benar-benar harus dialami. Jadi ketika, soalnya kalau misalnya kita cuma belajar, ketika kita disuruh minta, kadang-kala kita nggak tahu cara melakukannya yang efektif gimana, yang strategisnya gimana, yang intensionalnya gimana. Tapi ketika di STT, ketika kita sama-sama dengarkan pertumbuhan, kita sama-sama belajar, dan beberapa hal itu, pengalaman itu sangat-sangat memperlengkapi untuk nanti khususnya di dalam ladang pelayanan. Lebih ke pemuritan ya, sekedar informasi juga di kanal yang YouTube-nya STB ada seri-seri pemuritan yang bisa teman-teman saat ini tonton, silakan lihat
ada banyak seri-seri gimana kita bisa memimpin pemuritan baik itu dalam jarak jauh ya tadi. Ya. Ini suatu juga SCTB menangkap ya akan kebutuhan sekarang ini kan digital ya. Kita semua terbatas, tapi ada nih pemuritan jarak jauh seperti apa, teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya SCTB. Nah, kembali lagi tadi ya. Tadi kan kalau Mika itu dalam hal pemuritan, mengalami pengalaman itu. Kalau saya dari hal homiletik ya. Kalau dari Wilson seperti apa, Son? Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri sih, saya mungkin merasakan bagaimana menjadi bermisi yang konteks urban gitu, konteks urban. Dalam arti seperti kita kan sadari bahwa pergerakan masyarakat sekarang tuh banyak ke kota gitu, dan ketika bilang bermisi, banyak sekali paradigma atau pandangan tuh yang berpikir ketika berbicara misi tuh pergi ke daerah yang pelosok atau daerah yang mana belum terjangkau, tanpa kita sadari bahwa di kota pun merupakan satu ladang yang masih ada yang belum terjangkau gitu, sehingga dari banyak daerah yang datang ke kota untuk menempuh pendidikan, cari kerja dan lain sebagainya, itu merupakan satu ladang yang siap digarap gitu. Namun pekerja-pekerjanya ini belum siap gitu, belum siap untuk menggarapnya dengan baik. Nah, hal inilah yang saya dapati di kelas dan lain sebagainya melalui pembinaan-pembinaan yang dibuat dari STTB. Dan bukan hanya itu saja, perkembangan dan arah yang pelayanan digital sekarang pun dapat saya rasakan gitu. Bagaimana dengan tersedianya studio, ya kita bisa seperti sekarang ini, kita bisa small talk bareng dengan Pak Sutrisna. Bahkan STTB pun menyediakan yang namanya TG Studio gitu, maupun TG Aufi Multimedia. Nah, hal-hal ini yang saya tangkap bahwa benar-benar STTB mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi fenomena dan tantangan zaman yang saat ini terjadi. Itu mungkin dari saya, Man. Ya, benar ya, bahwa mahasiswa nih, karena ini kita langsung langsung mengalami secara nyata ya. Di Wison tadi bermisi, gimana bisa bermisi dalam konteks urban ya. Kita bisa menangkap seperti apa bermisi nih dalam konteks urban gitu ya. Kalau emang selama ini kan kayak kita hanya tahu ya udah bermisi pergi ke daerah, ke desa-desa. Tetapi ada suatu kebutuhan yang besar yang bisa kita lihat di dalam konteks urban nih gitu ya. Jadi benar-benar bukan hanya urban konteks aja, urban mission, tapi benar-benar kita diperlengkapin seperti itu. Itu menjadi suatu hal yang berguna tentu, yang menjadi suatu kekuatan kita ya di sini mahasiswa di Bandung gitu ya. Nah, kalau itu Pak, saya mau bertanya juga Pak. Tadi kan itu ciri karakteristik STB ya, keunikan STB gitu ya, sesi pembinaan yang ada di STB. Nah, kan tahun ini STB kan udah 30 tahun ya Pak ya, masuk 30 tahun nih. Apa visi Tuhan yang percayakan Pak, yang STB kan kembangkan ke depannya gitu ya, di dalam memperlengkapi semua para mahasiswa dan memperlengkapi bagi khusus ya konteks Indonesia dan bagi dunia Pak. Seperti apa Pak visi STB ke depannya? Iya. Jadi sejalan sebetulnya dengan spiritnya Lausan, itu konferensi para pemimpin Injili seluruh dunia yang digagas John Stott, Billy Graham dan kawan-kawan sejak 1974 dan terus berlanjut sampai saat ini. STTB melihat pentingnya memperlengkapi seluruh jemaat, seluruh umat Allah untuk bisa menghadirkan berita Injil seutuhnya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga itu mempengaruhi dalam pengembangan program-program studi yang ada, yang fokusnya bukan hanya ke dalam pelayanan gerejawi, tapi juga memperlengkapi jemaat untuk siap dimobilisasi keluar, melayani keluar. Kemudian itu juga berpengaruh pada pendidikan yang kita kembangkan, bukan hanya yang program-program studi formal, tapi juga ada pembinaan untuk mereka yang ada di dunia kerja, misalnya Vocasio, Marketplace Fellows. Ada pembinaan untuk mereka yang melayani di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah. Itu kita ada Indonesian Forum for Christian Educators, ada network ke sana menjadi inisiator dosen-dosen dan terus mendampingi. Dan kemudian ada berbagai bentuk pembinaan yang lain, seperti tadi Mika sebut Theology on the Street ya. Iya, Pak. Bagaimana anak-anak muda melihat realita pergumulan sehari-hari dari perspektif firman Tuhan. Jadi kita melihat penting pendidikan teologi itu tidak muncul di Menara Gading,
hanya untuk kelompok elit dan hanya untuk urusan yang sifatnya ibadah vertikal. Tapi penting pendidikan teologi itu dikembangkan untuk memperlengkapi para pemimpin gereja maupun para pemimpin Kristen di tengah masyarakat untuk bisa kuat ke dalam misioner keluar. Kurang lebih begitu gambarannya. Itu visi STB ke depannya ya Pak ya. Saya juga pernah dengar nih Pak, kita tahu nih sebenarnya kan pastor scholar Pak ya. Bisa nggak sih Pak jelasin Pak pastor scholar itu, mungkin teman-teman yang saat ini nonton gitu ya, kenapa sih ada visi saya itu pastor scholar gitu, kenapa sih Pak? Ya, karena kita melihat nggak bisa sepotong. Kalau hanya pastor bukan scholar melayani konteks perkotaan, akan ada masalah tersendiri, akan ada kendala tersendiri. Di perkotaan itu situasi yang dihadapi kompleks, hidup multikultur, multireligion, dan ada berbagai persoalan materialisme, hedonisme dan sebagainya yang sangat kuat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kalau tidak belajar Alkitab dengan baik, kalau tidak punya wawasan yang cukup mendalam, cukup luas, maka jawaban-jawaban yang simplistik tidak akan menolong jemaat. Sehingga seorang gembala yang melayani di perkotaan perlu dipersiapkan dengan pemahaman Alkitab yang mendalam, fondasi yang kuat, wawasan yang utuh untuk bisa melayani dengan baik. Sebaliknya, kalau hanya scholar, tidak ada jiwa gembalanya nih, maka akan kesulitan tersendiri. Karena jemaat itu tidak cukup hanya dengan diajak diskusi, diberitahu, kemudian selesai semua masalahnya. Yang namanya menolong jemaat bertumbuh, melayani, apalagi bermisi, itu butuh mulai dari preaching, teaching, caring, modeling, kemudian jemaatnya perlu di-manage dengan baik, dan kemudian perlu kemampuan mobilisasi, baik keterlibatan dalam pelayanan di dalam maupun di dalam pergerakan misi keluar. Jadi butuh kehadiran orang-orang yang punya jiwa gembala, punya pengetahuan yang utuh tentang apa artinya menggembalakan, dan juga punya kompetensi yang tadi itu, preaching, teaching, caring, modeling, kemudian managing dan mobilizing. Kalau mau disebut discipling ya. Discipling juga. Ya, itu bagian dari teaching itu, tapi mungkin mencakup beberapa. Mungkin begitu. Ya. Kalau dari teman-teman gimana nih, Mika, Wilson, dari Mika lah, Mika, seberapa nih hidup ini pastor scholar dalam diri Mika gitu. Tahun pertama, semester pertama khususnya belum terasa karena masih mata kuliah umum dan pembinaan pun belum ya. Jadi pembinaan itu kan 1 tahun pertama. Nah, setelah masuk tahun kedua sangat-sangat kerasa, mulai dari semester 2, semester 3 kerasa banget karakter ya, khususnya kalau Mika. Jadi dulunya masih ada waktu kosong, masih main game, kayak masih begadang gitu. Tapi karena pembentukan di asrama khususnya, dan ada banyak hal yang terjadi di wilayah asrama. Di asrama itu kita bakal diajarkan bagaimana punya hati yang belas kasihan. Jadi itu tadi ya, jiwa gembala. Kalau ada domba yang lapar, ya kita kasih makan. Seringkali teman itu kan ya datang ke sini dengan berbagai situasi ekonomi ya. Jadi bersyukur kita bisa kayak saling bantu. Kadang kalau kurang kita ke kamarnya teman gitu, kita bisa minta. Atau mungkin bukan minta, udah dikasih dulu gitu ya. Jadi karakternya sangat-sangat terbentuk juga. Juga selain itu kita juga sama-sama belajar gimana piket sih. Jadi di wilayah asrama, dan saya pikir ini hal yang baik. Jadi walaupun kita di urban konteks, karena kebanyakan kan ketika bilang urban konteks, oh ada bibi, cuci piring ya dicuciin, baju ya dicuciin gitu. Jadi tapi ternyata di STTB tetap sadar tidak terlalu sebebas-bebasnya di urban konteks, tapi urban konteks dalam arti bahwa gimana mahasiswa atau hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan itu, pastor sekolah yang dihasilkan, mereka bisa mandiri, mereka bisa independen untuk bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan pelayanannya, dan tidak juga menjadi batu sandungan buat orang lain.
begitu mungkin kira-kira. Seru ya, maksudnya kehidupan asrama di STB juga seru ya, Iya. bahwa benar-benar pastor itu ya, maksudnya seorang kompetensi seorang gembala pun udah dihidupin nih di dalam asrama gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh ya udah bukan hanya tahu pastor scholar gitu, tapi kompetensi seorang pemimpin rohani di mana kita efektif ya dalam menolong jemaat pun kita sudah mulai di dalam kehidupan di asrama ini. Seru ya teman-teman. Kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan asrama bisa langsung kontak Mika gitu ya, gimana kehidupan asrama di STB. Kalau dari Wilson seperti apa Wilson? Kalau dari saya pribadi mengenai pastor scholar ya, nggak jauh berbeda dengan apa yang dialami Mika gitu. Kita pasti akan bersinggungan dan saling mengasah gitu di dalam asrama untuk bertumbuh bersama. Nah, hal ini yang saya rasakan bagaimana ketika berada di asrama dengan tuntutan yang ada dan juga tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepada mahasiswa untuk mengemban dan juga mau belajar di tengah-tengah banyaknya godaan sebenarnya dari fasilitas yang lengkap ya, bisa dilihat, dan juga di sini dituntut gitu untuk mandiri benar-benar, bagaimana kita memanage waktu kita, bertanggung jawab dengan segala yang kita miliki sendiri gitu untuk menjadi hamba Tuhan dengan tingkah laku dan lain sebagainya. Namun ketika saya berada di asrama, saya menyadari bahwa oh iya, kita bukan hanya mempersiapkan untuk pengetahuan Alkitab saja gitu, tapi bagaimana kita bisa membawa pengetahuan Alkitab itu ke dalam konteks jemaat yang ada, baik itu ke dalam ranah remaja, pemuda, maupun kepada yang umum gitu, dengan usia kita yang bisa dikatakan masih muda juga gitu. Dan hal ini membuat saya melihat bahwa STB itu menyediakan fasilitas yang ada, apalagi fasilitas perpustakaan gitu, sudah lumayan luas, dan juga buku-bukunya juga sangat banyak gitu. Jadi bagi teman-teman yang di asrama sangat berminat gitu, dan sangat disayangkan kalau teman-teman yang di luar yang mungkin tertarik untuk masuk STB tidak bisa tidak melirik hal ini gitu, karena di sini informasinya sangat banyak gitu untuk menimba ilmu dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya untuk pastor scholarnya. Ya, udah melihat bahwa tadi ya Pak Susan udah bilang tadi ya, kompetensi dari seorang gembala itu ada preaching, ada teaching, ada caring, modeling gitu ya. Itu benar-benar kita hidupin tuh di dalam kehidupan asrama gitu ya. Bukan hanya di asrama sih, mungkin teman-teman yang sekarang kan udah ada praktik 3 bulan kan, udah praktik weekend gitu ya. Benar-benar emang kerasa nih apa yang STB ingin bentuk di dalam kehidupan mahasiswa gitu ya. Tadi kita punya kompetensi seorang gembala, dan hanya tadi yang Pak Susan bilang bukan hanya setengah gitu ya Pak ya, cuma hanya pastor doang, tapi ada scholarnya gini. Kita memiliki wawasan yang luas gitu ya, biblical worldview yang solid gitu ya, memiliki daya nalar yang kritis gitu ya Pak, dan bisa merespon berbagai isu yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bukan hanya itu tadi kita udah kan kalau kebanyakan beberapa kita hanya tahu secara teori gitu ya, kita hanya tahu secara ini pemahaman ini, tapi di sini enggak, kita tadi punya jiwa kompetensi seorang gembala, tetapi kita juga mempunyai wawasan yang luas nih untuk menanggapi isu-isu yang jemaat yang ada di masyarakat itu ya Pak. Suatu Ya benar banget Bang. Jadi saya juga lihat ya, misal ketika kita ada sesuatu yang terjadi, seringkali remaja yang pernah kita layani, tempat gereja yang pernah kita layani, mereka bertanya, Mika gimana pandangannya tentang isu yang baru ini begitu. Jadi bersyukur di STTB awalnya mungkin nggak kerasa ya, tapi semakin kesini semakin kerasa dan semakin jelas bahwa STTB kuat di biblical worldview. Dan kita misalnya ketika ditanya sesuatu untuk beberapa isu, kita bisa menjawab dengan pembelajaran, dengan perenungan kita juga. Jadi nggak semena-mena kita nanya ke dosen terus, Pak gimana ini kalau misalnya jemaat gini, tapi kita juga udah diperlengkapi nih, kita bisa diberikan pemahaman Alkitab yang kuat, dan bagaimana kita bisa menilai hal-hal tersebut. Tidak salah kita memilih STB Bandung ya untuk Ya, bersyukur semangatin banget sih kita benar-benar bisa di STB. apa ya, visi STB itu ya bukan hanya visi secara plek ditampilin di poster enggak, tapi mahasiswa pun begitu merasakan gitu Pak, karakter itu Bukan karena kita lagi promosi. iya bukan lagi promosi tapi saya- benar-benar emang Saya ada. bersyukur bahwa yang kita bicarakan ini kesaksian yang real ya. Jadi bukan sekedar karena sedang cerita tentang mengapa STTB hal-hal ini muncul, karena akan beda sesuatu yang muncul hanya di permukaan dengan sesuatu yang memang dialami, dan itu penting. Jadi yang kita bicarakan ini adalah inilah hal-hal yang akan
dialami, yang sedang diupayakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang-orang yang rindu untuk diperlengkapi, dibina, dipersiapkan untuk melayani dengan baik di setengah jemaat maupun di para judge gitu ya. Ya teman-teman yang saat nonton, bahwa kita sudah tahu ya bahwa kenapa sih visi STB ini Pastor Scholar tadi ya udah jelas, baik itu kehidupan kami sebagai mahasiswa begitu, bukan karena promosi nih, tapi emang karena memang kami sendiri pernah mengalami, apalagi kami kan ini udah mau keluar dari STB Bandung. jadi emang benar-benar udah mengalami bagaimana proses Tuhan, pembentukan Tuhan di tempat ini melalui STB gitu ya. Dari Pastor Scholar ini kami begitu banyak hal belajar. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang bergumul, sedang juga berpikir STB mana sih yang saya harus pilih? Ya, STB adalah pilihan yang bisa teman-teman gumulkan dan doakan gitu ya, untuk menjadi tempat di mana Tuhan proses teman-teman menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, untuk itu Pak, suatu kalimat untuk menutup semua ini, bahwa kenapa nih visi STB ini Pastor Scholar, dan menjelaskan, merangkum lah Pak semuanya, sehingga teman-teman di rumah semakin yakin tentunya. Ya, mungkin catatan penutup dari saya adalah bahwa untuk bisa melayani dengan baik, kita perlu dipersiapkan dengan baik. Dan pelayanan kita punya keunikan karakteristiknya. Ada yang ke desa, ada yang ke kota, ada yang melayani dalam konteks yang berbeda-beda. Kalau teman-teman ingin melayani dalam konteks urban dan ingin diperlengkapi untuk melayani dengan memperlengkapi seluruh jemaat, mulai dari fondasinya, dari anak-anak, dari remaja gitu ya, dan mungkin pada satu saat akan dipercayakan lebih banyak melayani seluruh jemaat, maka STTB menjadi tempat yang layak untuk didoakan dengan baik. Ada STT lain yang tentunya punya keunikan, punya kekuatan tersendiri, dan itu bisa ditimbang. Jadi kemana Tuhan memimpin, kesitulah teman-teman bisa melangkah. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik Pak Trisna, terima kasih Pak udah menjelaskan dan udah memelengkapi ya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman saat ini. Makasih juga Mika, Wilson udah juga membagikan ya hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang mungkin susah didapatkan, tapi di STB kita dapatkan, itu suatu luar biasa gitu ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini sedang nonton, kita sudah selesai, kita sudah melihat ya mengapa kita memilih STB dan mengapa visi STB adalah Pastor Scholar ya, bersama Pastor Trisna, bersama saya, bersama Mika dan Wilson. Nah teman-teman, di minggu depan tentu akan ada acara lagi nih, small talk seperti ini. Teman-teman bisa cek langsung di IG-nya Sekolah Tinggi Teologi Bandung agar tidak ketinggalan informasi. Bukan hanya di IG nih teman-teman, teman-teman bisa melihat seri-seri pembinaan, bisa melihat program-program yang lain yang ada di STB, seminar-seminar di kanal YouTube-nya STB Bandung. Teman-teman bisa cek di Sekolah Tinggi Teologi Bandung juga. Bukan hanya di Instagram, YouTube, tetapi sekarang ada di TikTok juga nih. Di TikTok, teman-teman mungkin yang saat ini punya TikTok, silakan lihat sebagai informasi, lihat begitu banyak seminar-seminar STB akan lakukan di dalam semester ini ya. Jadi teman-teman di rumah, teman-teman yang menonton saat ini bisa langsung sekarang cek di IG-nya Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah, itulah hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang berbeda tentu, dan punya topik-topik yang lebih seru lagi pastinya. Dan kita akan melihat bagaimana visi STB ke depannya gitu ya. Saat ini teman-teman, kami rindu semua di tempat ini dari STB saat ini mendoakan teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton dan menggumulkan ya akan panggilan Tuhan, akan di mana nih saya harus mengalami pembentukan Tuhan. Ya, kami akan berdoa, minta Pak Pastor Trisna untuk kita dalam doa untuk mendoakan teman-teman yang saat ini bergumul. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bincang-bincang pada siang hari ini. Kami berdoa
hambamu berdoa secara khusus untuk rekan-rekan yang sedang menggumulkan panggilan Tuhan dalam pelayanan di jemaat dan ataupun di sekolah, dan rindu untuk diperlengkapi melalui pendidikan di sekolah teologi. Tuhan yang kiranya menolong di dalam proses pergumulan itu, baik di dalam memilih sekolah yang tepat dari sekian banyak pilihan yang ada, maupun di dalam mempersiapkan diri supaya bisa menjadi orang-orang yang siap untuk menjalani proses pendidikan di sebuah sekolah teologi. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang memperlengkapi, itu yang memampukan setiap kami. Mau berdoa untuk rekan-rekan supaya boleh menemukan pimpinan Tuhan dengan baik dalam proses pergumulan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton acara Small Talks, ngobrol santai bareng dosen STB. See you, God bless you.